Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis perusahaan Nike untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management, program studi D3 Manajemen Perdagangan, Universitas 11 Maret. Di sini, kami akan membahas mengenai Digitalization and Smart Technology, Risk and Resilience, dan Sustainability and Selanjutnya adalah isi perusahaan. Brand sepatu dan pakaian olahraga asal Amerika Serikat, Nike, mencatat kenaikan pendapatan signifikan sepanjang kuartal 1 2020. Melesatnya penjualan online Nike hingga 82%, menolong bisnis perusahaan di masa pandemi corona. Dikutip dari CNBC, Nike berhasil membuktikan pertaruhannya di segmen digital. Konsumen beralih ke situs web dan aplikasi untuk berbelanja sebagai sepatu kets, dan pakaian olahraga selama pandemi COVID-19. Beberapa tahun terakhir, perusahaan menarik diri dari department store dan gerai grosir lain dengan berinvestasi pada toko yang lebih kecil, yakni Nike Life. Analisis Susquehanna Samposer mengatakan keputusan Nike untuk berkembang menjadi organisasi yang fokus pada platform digital merupakan langkah tepat. Krisis akibat pandemi mendorong konsumen menggunakan saluran digital. Yang selanjutnya adalah akselerasi digital. Sebelum adanya COVID-19, Nike menargetkan kontribusi penjualan e-commerce bisa mencapai 30% terhadap total pendapatan pada tahun 2023. Tapi dengan capaian kemarin, perusahaan optimis bisa lebih tinggi dari target tersebut. Perusahaan memperkirakan penjualan online berkontribusi lebih dari 30% dari total penjualan hingga kuartal terakhir 2020. Perusahaan bahkan optimis telah berada di jalur yang tepat untuk menembus target 50% beberapa tahun mendatang. Distribusi regional dari pangsa permintaan pakaian diperkirakan akan tetap konsisten selama periode tersebut. Meskipun kawasan Asia Pasifik memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi sekitar 4%, 3 kawasan dunia dengan pasar pakaian jadi terbesar adalah 28 negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok dalam level tren menurun. Pada tahun 2017, kategori apparel dengan level pertumbuhan pasar global tertinggi yakni pakaian olahraga atau sportwear sebesar 6,8%. Kemudian adalah alur supply chain management. Supply chain economic. Nike merancang, memasarkan, dan menjual sepatu, kaos kaki, pakaian, dan aksesoris olahraga ke seluruh dunia. Pemasok atau vendor utamanya adalah perusahaan manufaktur yang dikontrak dengan pabrik di Cina, Thailand, Indonesia, dan Brasil, dan negara lainnya. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan barang jadi dari Nike. Para pemasok Nike tidak dapat membuat sepatu dari nol. Mereka mendapat komponen sepatu seperti tali dari pemasok lainnya, dan mereka membuat komponen-komponen tadi menjadi sepatu yang jadi. Pemasok komponen ini juga memiliki pemasok lainnya. Inilah yang disebut sebagai rantai pemasok atau supply chain. Rantai pasokan Nike. Rantai pasokan Nike ini menggambarkan dua produsen yang dikontrak untuk sepatu dan hanya pasokan hulu untuk sol sepatu. Nike menjadi ratusan produsen yang dikontraknya untuk menghasilkan sepatu, kaos kaki, dan pakaian olahraga, masing-masing dengan pemasok mereka sendiri. Porsi hulu di rantai pasokan Nike pada kenyataan terdiri dari atas ribuan entitas. Nike juga memiliki berbagai distributor dan ribuan toko penjualan untuk sepatu-sepatunya. kegiatan outsource ini bisa dibilang menghilangkan kewajiban Nike untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian yang lebih, seperti pencarian bahan baku, suku cadang, penyimpanan, dan distribusi. Karena menyerahkan hal ini kepada pemasok atau supplier, maka Nike bisa memfokuskan dirinya kepada aktivitas lain yang membuat Nike memiliki keunggulan kompetitif
daripada kompetitornya, seperti desain produk, ekspansi, dan internal growth-nya. Dengan outsourcing pula, Nike dapat menghemat biaya dan tetap mendapatkan kualitas yang tinggi karena adanya seleksi vendor pemasok. Selanjutnya, supply chain strategis. Strategi supply chain sangat penting untuk menentukan apakah barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan dibuat sendiri atau dibeli dari pihak lain. Nike melakukan strategi menyerahkan produksi ke pihak vendor supplier, seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Perusahaan dapat memilih untuk memiliki banyak vendor atau memiliki sedikit vendor. Jika perusahaan memiliki banyak vendor, maka perusahaan akan mempunyai banyak pilihan, variasi, dan perbedaan harga sehingga bisa terjadi bargaining. Sebaliknya, apabila perusahaan memilih untuk memiliki sedikit vendor, maka perusahaan akan memiliki hubungan yang baik dan hasilnya relatif akan lebih baik juga. Strategi untuk vendor. Nike sebagai perusahaan yang berskala global memiliki banyak sekali vendor. Nike memiliki lebih dari 700 supplier yang tersebar di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. List dari supplier ini dapat dilihat di tautan nikeinc.com yang berisikan rincian dari vendor-vendor supplier Nike untuk sepatu, pakaian, atau peralatan olahraga lainnya. Karena banyaknya vendor yang bekerja sama dengan Nike berusaha untuk menjaga kualitas barang-barang outputnya dengan melakukan penelitian dan pelatihan secara berkala dengan para vendornya. Staf pengembangan mengunjungi berbagai pabrik produk untuk memastikan bahwa produksi produk berjalan lancar, sehingga menghindari miskomunikasi yang mungkin akan menghambat hubungan vendor perusahaan ketika muncul. Nike juga berusaha untuk mengikut sertakan vendor dalam proses research and development untuk menciptakan hubungan kerja yang baik. Nike berusaha menjaga hubungan kerjanya secara vertikal maupun horizontal. Nike menganggap bahwa hubungan antara perusahaan dan vendor di supply chain management sangatlah berpengaruh kepada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Hubungan vertikal antara supplier, manufaktur, distributor, dan retailer. Hubungan antara keempat pihak ini harus dijaga dengan sangat baik, karena jika salah satu tidak berfungsi, maka proses bisnis tidak akan berjalan dan perusahaan akan mengalami kerugian. Selain hubungan secara vertikal, Nike juga menjaga hubungan kerja secara horizontal. Hubungan horizontal yang dimaksudkan adalah hubungan antara supplier, antar distributor, atau antar retailer. Hubungan sederajat ini penting agar tidak terjadi sebuah konflik antar pihak yang setara. Bisa saja terjadi kecemburuan atau persaingan yang tidak sehat di antara mereka yang bisa merugikan perusahaan juga. Selanjutnya ada Nike Product Development. Mengutip dari IBM and Stanford tahun 2006, proses pengembangan produk Nike berbeda dengan proses yang dipakai oleh kompetitornya, karena Nike selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan memperbarui desainnya yang difasilitasi oleh strategi perusahaan yang selalu menjaga hubungan baik dengan supplier, sehingga proses produksi dari supplier bisa terus berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Jika Nike memasukkan model sepatu terbaru ke pasaran di seluruh dunia, seluruh proses bisa memakan waktu 15-18 bulan. Dari waktu untuk mendesain produknya hingga sepatu itu siap didistribusikan ke retailer-retailer di seluruh dunia. Selain itu, sebelum produksi, Nike harus mengetahui proyeksi demand sepatu itu ke depannya, sehingga bisa memproduksi dengan volume yang benar dan menjadi efisien. Biasanya sepatu buatan Nike bertahan di pasaran selama 3-6 bulan setelah didistribusikan ke retailer, sebelum produk tersebut bisa diganti dengan model sepatu Nike yang lebih baru lagi. Lalu ada demand and inventory management. Menentukan demand di industri fashion sangatlah kompleks, karena pendeknya produk life cycle karena perubahan selera di masyarakat, demand yang tinggi, dan variasi kompetitor yang sangat banyak. Pada tahun 1990-an, Nike memiliki kebijakan untuk para retailer untuk memesan 80% dari total kebutuhan mereka untuk 6 bulan ke depan.
Dengan kebijakan ini, pada masa tersebut, Nike dapat menjaga tingkat inventory yang rendah, tepat waktu, dalam memenuhi pesanan retailer dan mengurangi resiko pesanan yang tidak terpenuhi. Menurut Nike Biz tahun 2007, sistem ini bekerja dengan baik pada masanya dan membuat Nike tumbuh pesat sebagai perusahaan yang besar. Namun menurut Coach 2004, sistem ini tidak berlaku lagi dewasa ini, karena sebagian besar retailer tidak mau mengorder selama 6 bulan sebelumnya. Hal ini menurut retailer terjadi karena preferensi pelanggan menjadi lebih cepat berubah dewasa ini. Menurut Loudon tahun 2007, berbagai inefisiensi dalam supply chain seperti kurang bahan, penggunaan kapasitas pabrik yang rendah, persediaan barang jadi yang terlalu banyak, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Dengan mengambil contoh Nike, retailer tidak lagi menyetok barang dengan mengorder 6 bulan sebelumnya, karena bisa menyebabkan terlalu banyak inventory yang ada di retailer tersebut karena adanya delay information selama 6 bulan, yang dimana 6 bulan tersebut preferensi masyarakat akan tren sudah berubah sehingga model sepatu lama tidak terbeli lagi. Ditambah lagi, jika ada perubahan tren, maka tren tersebut baru bisa diikuti oleh retailer 6 bulan yang akan datang. Inefisiensi supply chain ini dapat membuang 25% dari seluruh biaya operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki informasi yang sempurna tentang beberapa unit yang diinginkan pelanggan, kapan mereka menginginkannya, dan kapan dapat diproduksi, maka sistem just in time mungkin dapat sangat efisien diimplementasikan, karena semua barang yang dibutuhkan akan datang tepat waktu, karena langsung akan dikirim setelah proses manufaktur. Tapi hal itu akan sangat sulit bagi perusahaan sebesar Nike. Saat ini, Nike sudah mengembangkan sistem baru untuk mengatasi hal ini. Ketidaksempurnaan ini disebabkan oleh kurangnya fleksibilitas pada rantai pasokan yang terjadi karena permintaan yang tidak pasti pada telatnya barang datang. Hal ini biasanya diatasi dengan mengadakan stok pengaman atau sengaja mengelebihkan stok. Namun, hal ini bisa menyebabkan efek bullwhip. Bullwhip effect merupakan istilah yang digunakan dalam dunia inventory yang mendefinisikan bagaimana pergerakan demand and supply chain. Konsepnya adalah suatu keadaan yang terjadi dalam supply chain, di mana permintaan dari customer mengalami perubahan, baik semakin banyak ataupun semakin sedikit. Perubahan ini menyebabkan distorsi permintaan dari setiap stage supply chain. Distorsi tersebut menimbulkan efek bagi keseluruhan stage supply chain, yaitu permintaan yang tidak akurat. Hal ini membuat bengkaknya biaya persediaan, produksi, gudang, dan pengiriman. Bullwhip effect terjadi karena perubahan perkiraan demand, order batching, dan harga yang berubah-ubah. Yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek bullwhip ini yaitu information sharing, memperpendek supply chain dan waktu dari hulu ke hilir, pengurangan ongkos distribusi, solving atau pemecahan masalah. Berdasarkan dari permasalahan yang dialami oleh perusahaan Nike, maka CEO perusahaan tersebut mengambil strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, untuk mempertahankan pemasukan perusahaan Nike, melakukan alih dalam segmen digital. Konsumen beralih ke situs web dan aplikasi untuk berbelanja sepatu kets dan pakaian olahraga selama pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, perusahaan telah menarik diri dari department store dan gerai grosir yang lain dengan berinvestasi pada toko yang lebih kecil, yakni Nike Life. Yang ketiga, tetap melakukan inovasi-inovasi secara konsisten, meskipun mengalami masalah seperti di saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan beragam teknologi dan fitur-fitur canggih untuk ditaruh dalam tiap-tiap tipe sepatunya. Misalnya, seperti Nike Air Max, di mana mereka menyematkan teknologi airsole unit dipijakan untuk menciptakan kenyamanan dan mengurangi resiko cedera penggunanya.
Meskipun dalam suasana hal ini pasti tetap terdapat konsumen setia yang masih berlangganan atau membeli produk Nike tersebut. Yang keempat, Nike senantiasa membuat iklan yang dibicarakan dan dibagikan oleh banyak orang. Karena iklan-iklan yang selalu dibuat oleh perusahaan Nike ini selalu membuat sukses, disukai, dan dibicarakan, bahkan dibagikan ke banyak orang. Salah satu iklan Nike yang baru-baru ini dibicarakan adalah You Can Stop Us, di mana mereka menggunakan lebih dari 4.000 potongan rekaman dari 24 jenis olahraga yang menayangkan 36 pasangan atlet dengan seri split screen dinamis. Cuplikan gerakan dari 53 atlet yang terlibat lalu digabungkan, sehingga memberi kesan mereka melakukan gerakan yang serupa dan berada di tempat yang sama. Hal itu akan membuat konsumen akan tertarik dan membeli produk Nike tersebut. Data dukung. Nike sebagai salah satu perusahaan produsen yang mengutamakan keunikan dari produk-produk yang dihasilkan harus dapat menciptakan state-of-art produk. Produk-produk sepatu yang ditawarkan Nike memiliki keunggulan dari pesaingnya, sebab Nike menggunakan material yang memiliki kualitas lebih tinggi dan teknologi yang lebih baik pada proses pembuatan tiap sepatu yang dihasilkan oleh Nike. Salah satu kalangan yang sangat menyukai sepatu Nike adalah kalangan anak muda seperti sekarang, pelajar sekolah menengah sampai mahasiswa. Karena sepatu Nike mempunyai produk yang sangat bagus dan nyaman untuk dipakai dimanapun. Selain karena produk Nike yang memiliki keunggulan, harga pun dipertimbangkan dalam keputusan pembelian para konsumen. Harga menimbulkan berbagai interpretasi di mata konsumen. Konsumen akan memiliki interpretasi dan persepsi yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik pribadi, latar belakang, pengalaman, serta pengaruh lingkungannya. Berbagai interpretasi dan persepsi tentang harga tersebut menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda pada perilaku konsumen. Harga menjadi satu isyarat paling dominan dalam pemasaran. Hal tersebut karena harga ada pada semua situasi pembelian. Harga juga merupakan salah satu isyarat yang digunakan konsumen dalam proses persepsi, di mana harga akan mempengaruhi penilaian konsumen tentang suatu produk. Variasi harga yang ditawarkan oleh Nike dapat dikatakan seimbang dengan produk yang didapatkan konsumen. Produk Nike memiliki berbagai macam tipe seperti Nike Men Running. Tipe lain yaitu Air Max Motion Low Mesh dengan harga yang ditawarkan berkisar Rp690.000. Lalu Nike Women Sportswear Air Max Jewel dengan harga yang ditawarkan berkisar Rp750.000. Pada produk Adidas dengan tipe yang sama menawarkan harga yang relatif lebih murah, seperti Adidas Men Galaxy Trail dengan harga yang ditawarkan sekitar Rp630.000. Lalu Adidas Jogs Way for Women dengan harga yang ditawarkan berkisar Rp549.000. Harga produk Nike yang ditawarkan relatif mahal disebabkan sepatu Nike diproduksi menggunakan bahan yang sangat berkualitas. Dan sepatu Nike memiliki berbagai macam teknologi yang terdapat pada setiap produk sepatunya. Contohnya teknologi Lunar Life Foam yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan saat menggunakan sepatu Nike. Desain yang begitu elegan membuat sepatu Nike terlihat mewah sehingga dapat dikatakan bahwa harga yang relatif mahal dari produk sepatu Nike ini berbanding lurus dengan apa yang didapatkan oleh konsumen yang membeli. Konsumen beranggapan bahwa dengan membeli produk Nike yang mahal, mewah, populer, dan terbaru sebagai perkembangan gaya hidup. Profit atau keuntungan yang diperoleh dari perusahaan Nike. Berkat kanan digital, Nike kantongi pendapatan sebesar 10,66 miliar US$ di kuartal 1 2019. Perusahaan sepatu Nike mencatatkan pendapatan dan laba kuartalan lebih tinggi daripada ekspektasi pasar karena didorong penjualan sepatu dan pakaian, jadi melalui toko-toko Nike dan pengecer online. Hal ini telah mempercepat penjualan, serta meningkatkan margin dan menaikkan saham sampai 5%. Nike mencatatkan pendapatan secara keseluruhan naik 7,2% menjadi 10,66 miliar US$
dan menghasilkan 86 sen per saham pada kuartal pertama 2019. Sebelumnya, analis memperkirakan pendapatan akan di posisi 10,44 miliar US dollar dan laba 70 sen. Menurut data IBES dari Refinitiv, Wellstat berkeyakinan kinerja Nike semakin membaik sejak produsen sepatu terbesar pemasaran Nike Direct. Ini merupakan strategi yang fokus pada penjualan online, peluncuran produk baru, serta peningkatan rantai pasokan untuk memasarkan produk baru mereka lebih cepat gerak. Nike juga telah meluncurkan toko pop-up yang melayani sneakers atau penggemar setia merek mereka di beberapa toko besar, contohnya di Amerika Serikat, dan menyediakan produk terbaik di New York dan Beijing, sehingga memperkuat hubungannya dengan pelanggan. Upaya ini membantu perusahaan menjual lebih banyak produk dengan harga penuh, mendorong peningkatan margin kotor sebesar 150 basis point atau BPS pada kuartal pertama 2019 menjadi 45,7%, jauh di atas ekspektasi analisis pasar. Chief Executive Officer Nike, Mark Parker, mengatakan perusahaan telah melihat pertumbuhan 2 digit di China setiap kuartal selama lebih dari 5 tahun terakhir, di mana sebagian dibantu pemasaran digital. Pendapatan dari China naik 22% menjadi 1,68 miliar US dollar, tetapi di Amerika Utara untuk pendapatan naik 3,6% atau lebih lambat dari yang diperkirakan. Adapun penjualan dari platform digitalnya mencakup aplikasi dan situs web mengalami pertumbuhan hingga 42%. Risk and resilience atau resiko yang dialami oleh perusahaan Nike. Yang pertama yaitu perusahaan Nike mengalami kerugian yang cukup banyak karena sebelum mengadakan Nike Live tersebut, toko-toko Nike sempat tertutup beberapa waktu yang cukup lama dan tidak mempunyai pemasukan. Yang kedua yaitu terjadinya PHK yang cukup besar terhadap pekerja pabrik Nike tersebut. Sustainability and Mass Customization. Menurut Loudoun 2010, kustomisasi massal atau mass customization adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama, seperti mass production. Kustomisasi massal atau mass customization dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah maupun untuk pasar ceruk. Produksi efisiensi dari produksi massal dan waktu produksi lebih cepat. Menggunakan prinsip yang sama, mass customization merupakan build-to-order produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula, menurut Chairia 2012. Dari pengertian menurut Loudoun dan Chairia, dapat disimpulkan mass customization yaitu sebuah paradigma baru dalam proses produksi dan pemasaran produk yang menggantikan paradigma yang telah dikenal lama sebelumnya, yaitu mass production, di mana di era internet yang begitu mendominasi dalam proses bisnis modern, maka untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin kompleks dibutuhkan sebuah pendekatan baru dalam prosesnya untuk menjawab tantangan yang makin kompetitif. Pada mass customization terdapat banyak variasi baik dari fitur maupun komponen penyusun produk tersebut. MC merupakan model bisnis di mana interaksi dengan konsumen dilakukan secara langsung menggunakan dua cara, yaitu internet atau online dan menggunakan retail khusus atau offline, menurut Pilar 2004b. Kedua cara ini memaksa perusahaan MC untuk menyediakan sumber daya tambahan dan peningkatan teknologi. Sumber daya tambahan yaitu berupa tempat dan fasilitas untuk interaksi secara offline dan peningkatan teknologi internet untuk proses interaksi dengan konsumen secara offline. Baik secara online maupun offline, kedua sistem ini membutuhkan sebuah perangkat lunak sebagai perantara desain dari konsumen ke produsen. Perangkat lunak ini disebut dengan konfigurator. Ada beberapa jenis konfigurator, yaitu misalnya dengan memilih daftar desain produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
unggah desain ke website, memasukkan parameter yang disediakan, yaitu termasuk biaya, komponen fitur, dan lain-lain, atau dengan mendesain secara langsung di perangkat lunak yang disediakan. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan Amerika ini adalah dengan menerapkan mass customization untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas dan kepuasan para pelanggan serta meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Dalam hal ini, konsumen diberikan kesempatan untuk berkreativitas dan mendesain sendiri produk yang diinginkannya. Namun, dengan menerapkan sistem ini akan menciptakan variasi yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus menciptakan sebuah operation network yang mampu dengan cepat menangkap keinginan dan kriteria dari konsumen, sehingga perusahaan dapat dengan segera memenuhi keinginan dari konsumen. Dalam hal ini, perusahaan Nike telah menciptakan sebuah operation network yang mampu mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan website, yaitu www.nikeid.com. Dengan Nike ID, konsumen dapat kriteria dari produk yang telah disediakan oleh perusahaan dan konsumen dapat menciptakan atau melakukan kombinasi terhadap produk yang diinginkannya. Berikut merupakan contoh bagaimana kita menciptakan produk sepatu yang kita inginkan dengan menggunakan nikeid.com. Jika Anda menginginkan produk pria, maka klik men's, dan women's apabila Anda menginginkan produk untuk wanita, atau pilih collection melihat produk baru atau melakukan personalis terhadap replika dari sebuah kostum klub olahraga yang Anda inginkan. Pilih kriteria produk, apakah Anda menginginkan sepatu untuk sepak bola, futsal, lari, basketball, baseball, atau action sport, atau view all jika Anda ingin melihat semuanya. Setelah Anda memilih kriteria produk, maka akan muncul berbagai tipe dan model dari kriteria tersebut. Anda tinggal mengklik produk tersebut dan Anda dapat melakukan customization atas produk tersebut, baik warna, ukuran, gaya, atau Anda ingin menambahkan inisial pribadi pada produk tersebut. Setelah selesai, Anda tinggal memilih save and share untuk menyimpan hasil karya Anda dan dapat menghubungi pihak perusahaan untuk memproduksinya. Dengan strategi ini, terbukti Nike mampu menjaga segmen pasarnya, khususnya dalam bidang olahraga, sehingga Nike mampu menjadi market leader dalam bidang sepatu olahraga, namun tetap bersaing ketat dengan rivalnya, yaitu Adidas. Berikut adalah sumber dari materi tadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah penyebutan atau yang lainnya, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.